Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang pembahasan kita masih seputar peristiwa yang terjadi setelah pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisy'. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca uraian dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri tentang propaganda yang dilakukan oleh kalangan munafikin di Madinah. Dan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri telah memberikan uraian tentang bagaimana sih kelompok kaum munafikin ini bisa muncul di Madinah. Nah, kemunculannya kemarin telah kita baca bahwasanya mereka ini sejatinya adalah penyembah berhala. Artinya kalangan penduduk Yathrib yang sebelumnya itu enggan untuk masuk Islam, namun ketika melihat kekuatan dominasi kaum muslimin semakin hari semakin bertambah secara jumlah, artinya secara kuantitas dan kualitas itu semakin bertambah setiap hari, sehingga mereka ini menjadi kalangan yang minoritas, artinya penyembah berhala yang masih ada di Yathrib itu kian hari itu menjadi kalangan minoritas, jumlahnya sedikit, kaum muslimin semakin banyak. Nah, ketika setelah terjadi pertempuran Badar, melihat kemenangan kaum muslimin di pertempuran Badar, kalangan penyembah berhala tersebut akhirnya berpura-pura untuk masuk Islam, menyembunyikan kekufurannya dengan label keislaman. Jadi mereka bersyahadat dengan berpura-pura, tetapi di dalam hatinya masih menyimpan kekufuran dan menyimpan kebencian terhadap ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara yang menjadikan mereka benci terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW ini hului, artinya hulunya itu atau pangkalnya itu adalah kedengkiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang semulanya dia sudah ditokohkan dan hendak dinobatkan sebagai pemimpin Yathrib. Namun pada saat yang bersamaan Allah takdirkan Rasulullah datang, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa mahkotanya itu dirampas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kebenciannya itu kalau bahasa kita mengatakannya sampai ke ubun-ubun sudah. Artinya kalaunya jadi bisul itu tinggal nunggu pecahnya gitu kan. Udah naik ke atas mendidih gitu. Nggak ada obatnya sudah gitu kan. Sampai dia nanti mati itu masih akan menyimpan kebenciannya kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam serta kaum muslimin. Nah, Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah telah menyebutkan beberapa propaganda yang dilakukan oleh kaum munafikin itu di Madinah. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya kita melihat sepak terjangnya kaum munafikin ini selalu berpihak kepada musuh Islam gitu loh. Dan ketika mereka itu berpihak kepada Islam hanya dihiasi dengan kepura-puraan saja, pura-pura ikut
dalam pasukan Nabi, tetapi kemudian dari dalam memecah belah, menghasut supaya nggak usah ikut, sehingga kemudian secara kuantitas pasukan Nabi berkurang di pertempuran Uhud kemarin. Nah, pada saat di pertempuran Ahzab yang sudah kita baca kemarin, pertempuran Khandaq, propaganda yang dilakukan untuk memecah barisan kaum muslimin adalah dengan memberikan semacam isyarat kepada Bani Nadir dan sebelumnya kepada Bani Nadir gitu kan, dan kemudian Bani Nadir itu masuk dan memberi hasutan juga kepada Bani Quraisyah, sehingga ketika Bani Quraisyah berkhianat dari dalam, pasukan kaum muslimin harus dipecah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menjaga kaum muslimin di dalam dan sebagian juga berjaga-jaga di parit untuk menghadang, mencegah masuknya musuh itu ke dalam Madinah. Nah, hari ini akan kita lanjutkan kembali uraian dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan, baida anna jami'a a'da'il islami minal yahudi wal munafiqin wal musyrikin kanu ya'rifuna jayyidan anna sababa ghalabatil islami laysa huwa at-tafawwuq al-maddi wa laysa kadzalika kathratus silah. Bukan juga, saya terjemahkan dulu. Dalam hal ini semua musuh-musuh Islam mengetahui, baik itu nanti dari kalangan Yahudi, dari kalangan munafikin, dari kalangan musyrikin, mereka semuanya mengetahui dengan sangat jelas gitu kan, ya'rifuna jayyidan anna sababa ghalabatil Islam, bahwasanya sebab kemenangan Islam di pertempuran-pertempuran sebelumnya itu, bahkan di pertempuran Uhud itu, meskipun hasilnya itu menunjukkan kerugian besar diderita kaum muslimin itu belum bisa dikatakan kalah dalam pertempuran Uhud. Karena itu tadi sudah yang kita sampaikan kemarin, di antara tradisi pertempuran atau tradisi peperangan bangsa Arab, pihak yang menang itu biasanya menempati medan pertempuran itu 3 hari. Nah, sementara pihak kafir Quraisy belum menempati medan pertempuran itu 3 hari setelah peperangan. Jadi belum bisa dianggap kafir Quraisy menang pada pertempuran Uhud itu. Hanya saja mereka berhasil menimpakan kerugian besar bagi kaum muslimin pada saat pertempuran Uhud. Kerugiannya apa? Kehilangan personel pasukan yang cukup banyak. Nah, sebab kemenangan kaum muslimin di perang-perang sebelumnya itu gitu kan, laisa huwa at-tafawwuqu al-maddi, bukan karena tafawuq itu artinya atas, fauqa gitu kan, al-maddi itu materi. Jadi bukan karena kelengkapan material, bukan karena kelengkapan dari sisi persenjataan, itu bukan. Wa kathratus silahi wal juyush wal adad, bukan karena banyaknya senjata, personil pasukan, dan kemudian jumlah-jumlah mereka, bukan karena itu. Jadi hari ini kan kalau antum lihat berita-berita perang di luar negeri sana itu, ketika terjadi ketegangan antara negara ini dengan negara ini, itu ada datanya nanti. Ada datanya, kalau terjadi peperangan antar dua negara ini, kekuatan militer negara ini tercatat alutsistanya berapa, kemudian personel pasukannya itu berapa, nah, terus kemudian pertahanan militernya itu sistemnya seperti apa, teknologi yang mendukungnya bagaimana gitu kan, kemudian amunisi rudal jarak jauh yang dimiliki itu berapa gitu kan, kapal perangnya untuk kekuatan lautnya itu diukur. Nah, sehingga dalam ukuran manusia pada umumnya hari ini, perkiraan suatu peperangan itu bisa dimenangkan oleh satu pihak itu salah satu faktornya adalah kelengkapan alutsistanya gitu kan, dan kemudian jumlah personel pasukan yang siap untuk perang. Nah, kaum muslimin itu menangnya bukan dari sisi ini. Musuh-musuh Islam tuh paham betul gitu loh,
paham betul bahwasanya kaum muslimin itu bisa menang bukan karena jumlah pasukannya, bukan karena kekuatan persenjataannya, bukan karena kemudian persediaan logistiknya gitu kan, ransum makanannya itu semuanya penuh nutrisi untuk pasukan-pasukannya, bukan karena itu sebabnya gitu. Wa innamas sabab, akan tetapi sebab dari kemenangan kaum muslimin itu adalah apa? Hiya al-qiyam. Al-qiyam itu qimah, qimah itu nilai. Nilai yang dimiliki kaum muslimin. Yaitu apa? Nilai keimanan yang dimilikinya. Wal akhlak, kemudian kaum muslimin punya akhlak. Dalam berperang itu adab itu tetap dijunjung tinggi. Perang dalam Islam nggak boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak, tidak diperbolehkan. Aturan dunia mana dalam peperangan itu yang membuat aturan seperti ini gitu kan? Yang ada dalam aturan peperangan global seluruh dunia, kalau sudah perang ya perang gitu. Tetapi kaum muslimin tetap ada akhlaknya. Ajaran Islam tetap ada akhlak dalam pertempuran. Dalam perang, kaum muslimin itu tidak boleh memukul bagian wajah. Jadi kalau pakai pedang, pakai tombak itu nggak boleh, dicucuk mata itu nggak boleh. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini melalui lisan Nabi SAW. Fala tadribu fil wajh. Jangan kalian itu pukul di bagian wajah. Nah, ini diantara adab dalam peperangan. Wal masal allati yatamatta'u biha al-mujtama'u al-islami, dan kemudian contoh teladan dari Nabi SAW. Ini yang menjadi sumber kekuatan kaum muslimin ini dalam kemenangan-kemenangannya di pertempuran sebelumnya. Ini semua yatamatta'u biha al-mujtama'u al-islami. Jadi masyarakat kaum muslimin itu menikmati sumber daya ini gitu loh. Ini kalau dikatakan sumber daya apa ya? Sumber daya alam bukan, sumber daya manusia juga bukan, tapi ini adalah sumber daya nilai, sumber daya keimanan. Ini yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena ini sumber daya kekuatannya kaum muslimin, maka untuk menjatuhkan agama Islam, untuk mengalahkan Islam, sumber daya inilah yang harus dihancurkan gitu loh. Maka kalau mau menghancurkan Islam, hancurkan nilai-nilai keimanannya. Kalau mau menghancurkan Islam, hancurkan akhlaknya. Kalau mau menghancurkan Islam, lupakan Islam terhadap keteladanan Nabi SAW. Jadikan kaum muslimin meneladani selain Nabi. Jadikan kaum muslimin meneladani idol-idol yang di sana gitu. Itu apa? Strategi yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Wa kullu man yamut bisilatin ila hadzal din wa kanu ya'rifuna anna man ba'a hadzal faid innama huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian musuh-musuh Islam ini mengetahui sumber dari segala nilai ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa al-mathalul a'la, yaitu keteladanan yang paling tinggi di dalam Islam, ila haddil i'jaz. Bahkan kemudian keteladanan Nabi SAW ini sampai pada taraf mukjizat. Artinya mukjizat ini nggak bisa ditandingi oleh keteladanan Nabi, itu nggak bisa ditandingi dengan keteladanan figur-figur lain selain Nabi SAW. Lihadhihi al-qiyam, untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang tadi ini. Kama arafu, demikian pula mereka mengetahui, ba'da idarati daffatil hurubi tilata 5 sinin, annal qada'a ala hadzal din wa ahlihi la yumkinu bi tariq istikhdamis silah. Mereka juga mengetahui dengan sangat baik setelah melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini kan perang Perang Bani Mustalik ini kan pendapat yang rojih, yang kuat kemarin kita sampaikan bahwasanya terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Artinya sudah berlalu 5 tahun sejak hijrahnya Nabi SAW. Dalam perjalanan dakwah Nabi di Madinah selama 5 tahun ini terjadi apa?
pertempuran. Nah, kemudian ketika dilihat dari pertempuran tersebut, mereka juga mengetahui untuk mengalahkan Islam nggak mungkin dengan persenjataan militer. Bistikhdamis silah itu nggak mungkin dengan menggunakan senjata untuk bisa mengalahkan kaum muslimin. Faqarraru an yashunnu harban di'aiyatan atau harban da'aiyatan. Maka mereka menetapkan untuk memerangi Islam itu, kita hadapkan Islam ini dengan kaum muslimin ini dengan perang propaganda. Propaganda itu apa sih? Sering disebutkan ya. Jadi propaganda itu kalau mau didefinisikan, dia itu sekumpulan pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat luas, untuk mempengaruhi halayak ramai agar mereka meyakini sesuatu yang diinginkan oleh pihak yang membuat propaganda tersebut. Jadi di dalamnya itu ada sekumpulan informasi diberikan. Nah, informasi ini ada yang benar, ada yang tidak benar, atau ketika dia benar tapi disampaikan sepenggal-sepenggal, dengan tujuan mereka yang menerima informasi tersebut membuat satu kesimpulan, yang kesimpulan itulah yang diinginkan oleh pihak yang membuat propaganda itu. Misal si pembuat propaganda ini ingin membuat masyarakat itu benci kepada sosok tertentu, gitu kan. Nah, ini dalam hal ini konteksnya kaum munafikin ini ingin membuat masyarakat Madinah itu benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Nah, disampaikanlah pesan-pesan tertentu yang ketika pesan itu sampai ke telinga masyarakat, masyarakat langsung membuat suatu reaksi, respon, oh berarti orang yang selama ini adalah buruk. Nah, ketika buruk maka kemudian dibencilah sosok tersebut. Ini contoh. Nah, nanti propaganda ini bisa ragam yang lain, tergantung dari tujuan siapa yang membuatnya. Nah, hari ini kan seperti itu juga gitu kan. Kalau ada tokoh ulama tertentu gitu, nggak disenangi, nanti ada kubu-kubu tertentu membuat suatu berita, bukan membuat suatu berita, ada satu kejadian, kemudian disampaikan dia sepenggal-sepenggal, dan kemudian ditarik satu kesimpulan secara sepihak kalau ulama yang demikian ini nggak benar, dia buruk dan kaum muslimin harus membencinya gitu. Ini yang akhir-akhir ini terjadi kan. Kemarin kasusnya bukan kasus ini yang videonya Ustadz Hadi Hidayat hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, ketika beliau ini di kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Riau pada saat itu kan. Jadi ramai. Dan dalam hal ini hemat saya gitu kan, kaum muslimin itu hendaknya melihat secara utuh terlebih dahulu. Adakah memang Ustadz Hadi Hidayat itu menyamakan ayat Al-Quran dengan Bible? Kalau secara ucapannya Ustadz Hadi Hidayat ada menyampaikan mirip ya gitu. Mirip itu apakah berarti sama? Nah, ini harus ditelaah lagi. Nah, terlepas dari itu, pesan saya, kewajiban saya yang harus saya sampaikan kepada kaum muslimin adalah ayat Al-Quran ini tidak bisa disamakan dengan Bible. Ayat Al-Quran kalam Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi itu dalam sahihnya, wa fadlu kalamillahi ala ghairihi ka fadlillahi ala khalqihi. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Keutamaan kalam Allah itu terhadap ucapan-ucapan yang lain itu seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Sehingga kalam Allah ini nggak bisa dibandingkan dan disamakan dengan ucapan-ucapan selain ucapan Allah Azza wa Jalla. Loh Ustaz, Injil itu kan kalam Allah. Iya, Injil kalam Allah, tapi Bible yang dipegang oleh umat Kristiani saat ini, saya nggak bisa mengatakan itu Injil gitu. Nah, sampai kepada kita itu dengan proses verifikasi yang seperti apa. Kalau Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala jaga keotentikannya itu sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan para hufadz, para penghafal Al-Qur'an yang kemudian menghafal dan kemudian meriwayatkannya secara mutawatir. Catatan sanadnya itu masih ada. Nah, di antara rekaman catatan sanad riwayat-riwayat Al-Qur'an itu ada seorang ulama qiraat di abad keempat Hijriyah, itu Abu Amr Ad-Dani. Beliau menyusun karya-karya tulis beliau itu untuk merekam sanad-sanad periwayatan Al-Quran. Nanti silahkan dirujuk referensi itu. Untuk hadis, Allah Subhanahu wa taala jaga hadis itu dengan jalur transmisi sanad juga gitu. Jadi anugerah Allah bagi kaum muslimin ini adalah penjagaan sumber ajarannya itu dengan jalur transmisi sanad. Nanti mungkin di kesempatan yang lain kalau kita mau berbicara tentang ulumul hadis ini. Yang jelas belum ada umat beragama lain yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sistem transmisi sanad ini untuk menjaga keotentikan kitab suci dan kemudian pendamping dari kitab suci tersebut. Nah, dalam hal ini bukan pembanding yang pendamping yang mendampingi Al-Quran itu adalah sunnah Nabi SAW. Dua-duanya itu diriwayatkan dengan sanad. Nah, sementara kemudian Bible yang ada saat ini gitu kan, catatan tersebut itu baru dituliskan, baru dikodifikasikan, dibukukan perkiraan setelah 500 tahun wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam gitu. Nah, jalur transmisi sanad yang menghubungkan antara penyalin Bible ini sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu nggak bisa dilacak, nggak bisa ditemukan, sehingga kemudian keotentikannya itu nggak bisa kita buktikan untuk saat ini. Nah, oleh karena itu gitu kan, saya tidak bisa meyakini bahwasanya Bible yang dipegang oleh umat Kristiani sekarang itu adalah Injil. Yang saya imani adalah Injil yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, yang dahulu pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi itu pertama. Jadi umat muslim tidak boleh gitu kan, meyakini bahwasanya Al-Quran sama dengan Bible, nggak boleh. Kalaupun kemudian Ustaz Adi Hidayat mengatakan mirip secara pesan, terjemahannya mirip gitu, mirip pesan yang terkandung di dalamnya. Tetapi kalau dikatakan sama, enggak boleh kaum muslimin itu meyakini sama. Karena itu tadi alasan yang saya sampaikan seperti itu. Nah, kemudian di sisi yang lain kaum muslimin dalam kemudian mereaksi Ustadz Adi Hidayat hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, ada yang kemudian nuansanya itu kebencian gitu loh. Ada yang kemudian berupaya objektif. Nah, yang ingin saya sampaikan, hendaknya seorang mukmin ini objektif, karena ini pesan dari Allah Azza wa Jal gitu kan, perintah Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kalian itu janganlah rasa benci yang ada pada diri kalian menjadikan kalian untuk tidak berlaku adil. Syana'an itu kebencian gitu kan. Kalian benci terhadap satu kelompok, terhadap satu figur, kemudian kalian berlaku tidak adil kepada kelompok tersebut atau kepada orang tersebut. Allah perintahkan i'dilu, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, yang demikian ini lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, dalam salah satu syair Arab itu pernah disampaikan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan ridho, pandangan senang itu terhadap semua cacat dan aib itu menjadi buta. Maksudnya apa? Kalau antum udah senang sama orang gitu kan,
senang terhadap sesuatu, udah cinta buta gitu kan, bucin sudah dia, sudah jadi budak cinta gitu. Jeleknya gimana orang itu baik semua tuh. Jadi buta itu pandangannya itu terhadap keburukan yang ada. Sebaliknya, kama anna ainas sukhti tubdi al-musawiyah. Demikian pula pandangan kebencian itu akan menampakkan semua keburukan, sehingga kebaikan-kebaikan itu seolah tidak ada gitu. Kalau sudah memandang seseorang dengan pandangan kebencian, tidak ada benarnya tuh orang. Kalau memandang seseorang dengan pandangan ridho, pandangan senang, sampai bucin gitu kan, nggak ada buruknya nih orang, sempurna semua gitu kan, biar salahnya itu fatal, sempurna semua. Nah, kaum muslimin, seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk adil ini tadi di dalam ayat yang Allah kalamkan di surah Al-Maidah ini tadi gitu. I'dilu, adillah kalian. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang benar, katakan benar. Sudah, pada itu saja. Nah, sebagian kaum muslimin dari kalangan netizen hari ini kan hobinya kan goreng gitu kan. Sekali-sekali rebusan gitu aja gitu kan ya. Gorengan tuh nggak sehat. Senangnya goreng. Jadi ada kelihatan salahnya orang yang dibencinya itu digoreng terusan. Nah, sekarang kita lihat ini gimana kaum munafikin ini goreng isu yang terkait dengan Rasulullah. Nah, kemarin sudah kita baca dalam hadisul ifki, digoreng habis-habisan ngelihat Ibunda Aisyah datang dengan laki-laki asing berduaan, digoreng, ini mesti nih, ini mesti. Selama 1 bulan isu itu digoreng. Tujuannya apa? Pembunuhan karakter terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, supaya orang benci terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian yang kedua, agar ajarannya Nabi Muhammad tidak lagi didengar. Nah, ketika sudah tidak lagi didengar, maka perang propagandanya menang gitu kan, berhasil. Karena Islam ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik, tetapi Islam ini dikalahkan dengan istilahnya itu mereduksi ajarannya. Artinya ajarannya ini jangan sampai dipegang teguh oleh umatnya, kalah sudah Islam itu. Tetapi ketika umat muslim itu memegang teguh ajaran Islam gitu kan, nggak bisa dikalahkan itu kaum muslimin. Nah, ini tujuan orang-orang munafik demikian. Nah, hari ini ada kaum muslimin yang ikut langkah-langkah begitu ya, pewarisnya kaum munafikin. Kalau berlaku seperti ini, ikut goreng-goreng kayak gitu. Kalau mau goreng pisang aja gitu. Habis itu dimakan pakai kopi, enak gitu. Jangan menggoreng isu yang kemudian menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Apalagi kemudian ketika menggoreng tersebut di atas nama agama, waliyadzubillah. Ini yang kita hindari yang demikian ini. Nah, kembali ke sini. Jadi perang propaganda yang kemudian perang propaganda yang kemudian dihadapkan kepada kaum muslimin dalam skala luas, wasi'atan didda hadzal din, untuk menyerang agama ini min nahiyatil akhlaqi wat taqalid, dari sisi akhlak dan kemudian budaya tradisi yang berlaku di situ. Wa an yaj'alu syakhsiyatar rasul awwala hadafin li hadhihi di'ayatil kadzibah. Nah, orang munafik pada saat itu sasaran pertamanya dalam perang propaganda ini adalah kepribadiannya Nabi alaihi salatu wassalam. Syakhsiyatul Rasul ini sasaran utamanya. Gimana kepribadian Nabi itu harus dijatuhkan, dicitrakan buruk seburuk-buruknya gitu. Karena yumkinu lahum al-ittisal bil muslimin wastibzazi masyairihim kullahin. Belum sampai. Walamma kana al-munafiquna humut tamur al-khamis fi sufufil muslimin. Nah, pada saat itu gitu kan, orang-orang munafik itu sudah masuk dalam barisan kaum muslimin gitu. Jadi bisa dimanfaatkan dengan mudah keberadaan mereka di tengah-tengah komunitas kaum muslimin ini untuk bisa menyebarkan gitu kan propaganda ini. Setiap saat kullahin,
Setiap saat, kapanpun mereka inginkan, mereka bisa untuk menyebarkan propaganda tersebut. Oleh karena itu dulu, Snock Hurgronje itu kan, ketika mau menghancurkan Islam yang ada di Nusantara ini, jadi orang munafik dulu, dia kan pura-pura masuk Islam. Belajar di Mekah dia, sholat, ikut sholat sama kaum muslimin. Tapi di situ dia mempelajari Islam dengan sangat luas dan mendalam, sehingga mengetahui, oh, kaum muslimin ini harusnya diginikan ini. Pemerintah Belanda kalau mau menghadapi kaum muslimin, kebijakannya lakukan ini. Biarkan mereka beribadah, jangan diganggu-ganggu, tapi ketika nanti berpolitik dan berekonomi, diawasin. Kalau mereka sudah bangkit secara ekonomi, hadang, gitu kan. Kasih kebijakan-kebijakan yang membatasi kekuatan ekonomi kaum muslimin. Mereka sudah mau berpolitik, kasih kekuatan batasan di mana mereka itu dibatasi pergerakannya itu secara politik. Tapi kalau mau bangun masjid, mau sholat, mau bebaskan sebebas-bebasnya gitu. Itu sarannya siapa? Snock Hurgronje kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi kekuatan Islam di Nusantara dulu. Nah, strategi itu juga sama dipakai hari ini untuk menghadang kaum muslimin. Nah, Snock Hurgronje kan belajar juga nih sejarah ini. Duluan dia belajar sirah nabawiyah gitu. Tapi hasilnya untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, kita sekarang ketika belajar sirah nabawiyah untuk menguatkan kekuatan Islam gitu loh. Tahammala faridatad di'ayah haula'il munafiquna ala ra'sihim Ibnu Ubay. Maka mereka mengemban upaya propaganda ini oleh orang-orang munafikin ini yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, ini semacam muqaddimah atau pengantarnya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri untuk menunjukkan kepada kita upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu tujuannya memang adalah ini. Nah, sekarang contoh pertama yang beliau bawakan sebelum perang Bani Mustalik. Jadi sebelum terjadi peristiwa Ifki yang sudah kita baca kemarin, itu orang-orang munafik itu sudah menyebarkan berita buruk berkenaan dengan Nabi SAW. Apa itu? Waqad zaharat khittatuhum hadhihi jaliyatan. Langkah mereka untuk melontarkan propaganda ini sudah terlihat sangat jelas. Hinama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummil mu'minina Zainab bintu Jahsh. Jadi ketika Nabi itu menikahi Zainab bintu Jahsh di akhir tahun ke-5 Hijriah kemarin, setelah pertempuran Bani Quraisyah, itu Nabi menikahi ibunda Zainab bintu Jahsh. Dari situ mulai langkah propaganda untuk menjatuhkan karakter Nabi itu di situ. Ba'da an talaqaha Zaid bin Harithah. Setelah Zaid bin Harithah ini mentalak Zainab bintu Jahsh. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda Zainab bintu Jahsh ini semula itu memang dilamar, dipinang oleh Nabi. Secara kekeluargaan, ibunya Zainab bintu Jahsh ini adalah bibinya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Zainab bintu Jahsh ini cucunya dari Abdul Muttalib, tapi dari pihak ibu gitu kan. Jadi ibunya itu adalah bibinya Nabi, saudara dari ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian ketika di masa kecilnya ya kita katakan ya Zainab bintu Jahsh ini sepupunya Nabi gitu loh, tapi dari pihak ibu. Maka ketika Nabi itu melamar Zainab bintu Jahsh ini, beliau senang gitu kan. Tetapi pinangannya, lamarannya itu bukan untuk Rasulullah, melainkan untuk anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budaknya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dimerdekakan oleh ibunda Khadijah dan kemudian
sebelum dimerdekakan dihadiahkan kepada Nabi. Ketika dihadiahkan kepada Nabi, Nabi memerdekakan dan setelah itu diangkat anak. Sehingga Zaid bin Harithah itu dipanggil dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Jadi dinasabkan, diangkat anak. Jadi Nabi mengangkat Zaid bin Harithah itu sebagai anaknya Nabi. Nah, jadi istilahnya dalam budaya Arab pada saat itu namanya tabanni, tabanna iya tabanna. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengangkat anak. Tapi bedanya, Isya sudah. Berapa menit? Sedikit. Bedanya gitu kan. Di dalam budaya masyarakat kita, mengangkat anak itu sejatinya adalah mengasuh anak gitu. Di tengah masyarakat kita, budaya yang berlaku di masyarakat kita, mengangkat anak itu mengasuh anak yang ditinggal orang tuanya, dia yatim, dia piatu, dijadikan anak asuh tanpa menasabkan nasab kita kepada anak tersebut. Nah, budaya Arab dahulu ketika ngangkat anak itu dinasabkan, dianggap sama dengan anak sendiri, dan kemudian nanti pada saat wali yang mengangkat anak ini wafat, dia juga dapat bagian waris sama seperti anak kandung. Nah, itu ada tabanni dulu seperti itu. Nah, ini saking sayangnya Nabi dengan Zaid bin Harithah, diangkat anak, kemudian dilamarkan Zainab untuk menjadi istrinya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika ini kemudian berjalan sampai kemudian di tahun kelima Hijriah, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk mentakdirkan Nabi ini menikah dengan Zainab bintu Jahash, sekaligus kemudian membatalkan adat tabanni ini gitu loh. Adat mengangkat anak itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam rumah tangganya Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahash itu memang terjadi ketidakcocokan gitu. Allah Ta'ala alam apa yang menjadi ketidakcocokan di dalam rumah tangganya, sehingga kemudian Zaid bin Harithah ini datang kepada Nabi mengutarakan maksud hendak menceraikan istrinya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Wa id taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Anda mengatakan kepada seorang yang Allah berikan nikmat kepadanya, dan engkau juga Allah berikan nikmat atas dirinya gitu kan. Jadi Zaid bin Harithah ini Allah anugerahkan nikmat menjadi anak angkatnya Nabi, anak asuhnya Nabi gitu kan. Allah berikan nikmat kepadanya, dan Nabi Muhammad juga Allah berikan nikmat atas anaknya ini gitu kan. Karena orang ini yang disayang oleh Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah ini mengawal Nabi kemanapun gitu. Nabi sangat menyayanginya. Nabi mengatakan apa yang Allah abadikan dalam ayat ini? Amsik alaika zaujaka. Kamu pertahankan istrimu gitu kan. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad pada saat itu sudah Allah berikan wahyu bahwasanya apa? Zaid nanti akan menceraikan istrinya, dan nanti engkau akan aku nikahkan dengan Zaid. Itu wahyu dari Allah sudah turun pada Nabi SAW. Tetapi Nabi Muhammad menyembunyikan itu. Maka Allah tegur dalam ayat ini, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Anda berani menyembunyikan sesuatu apa yang nanti Allah akan tampakkan. Apa? Ayat ini, wahyu ini gitu loh. Jadi Rasulullah tidak mau menyampaikan wahyu ini, kemudian mengatakan kepada Zaid bin Harithah, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Allah sudah kabarkan nanti Zaid akan ceraikan, kamu nikahi nanti Zainab bintu Jahash. Kenapa Nabi melakukan ini, menyembunyikan wahyu ini? Wa takhshan nas, kamu takut sama orang-orang. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti daripada kamu takut terhadap manusia gitu.
Nah, singkatnya, kemudian ketika Zaid itu menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau kepada dengan Zainab bintu Jahash. Nah, berkenaan dengan ini, orang-orang munafik bikin cerita-cerita palsu. Nabi Muhammad tuh sebenarnya seneng sama mantunya sendiri nih, gitu loh. Udah ngelirik mantunya sendiri, gitu kan. Nah, si Zaid itu yang nggak enak sama bapaknya, ya udah deh diceraiin, kemudian dikasihin sama bapaknya begini. Itu propagandanya nanti dia. Dan kemudian catatan ini masuk dalam kitab-kitab tafsir. Karena waktunya habis, nggak sempat kita bahas ini. Sudah insya Allah pekan yang akan datang. Mudah-mudahan pekan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Jadi pembahasan kita pekan yang akan datang adalah propaganda kaum munafikin di balik pernikahan Nabi dengan Zainab. Kalau judulnya kepanjangan, nanti kita cari yang singkat gimana gitu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.